Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo moms, halo semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di channel saya Nur. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mengklik video aku ya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang sinking fund ya moms. Dan aku membuat video ini adalah karena aku belajar dari pengalaman sebelumnya yang sangat tidak bisa untuk mengelola keuangan dengan baik. Kasus yang sering aku alami, uang habis di tengah bulan padahal masih punya tanggungan dan harus kebutuhan yang aku penuhi di akhir bulan. Sebelumnya aku boros banget, uang itu habis-habis terus, entah kemana uang itu habis-habis terus gitu. Padahal saya makannya cuma saya sendiri, anak saya kan belum begitu makan kayak makanan sayuran, kayak makan daging ya begitu, paling juga buah-buahan gitu. Tapi entah kemana uang itu ya mam, saya nggak habis pikir. Dan dengan mengenal sinking fund ini, mudah-mudahan bisa merubah sikap saya yang boros ini ya mams. Dulu aku boros nggak punya tabungan, uangnya kalau umpamanya ada tabungan dan aku buat untuk beli yang aku pengen, dan selalu mikir nanti aja nabungnya. Terus seperti itu dan budaya seperti ini tidak bisa diterusin, apalagi sekarang aku udah berkeluarga. Jadi sebagai seorang istri dan seorang ibu, aku harus pintar-pintar banget dan berhati-hati banget buat jaga amanah uang ini, karena ini untuk kepentingan bersama juga. Jadi aku putuskan untuk merubah habit aku yang jelek ini dengan melakukan budgeting dan sinking fund. Sebelum membahas sinking fund pertama aku ini, aku akan menceritakan sedikit tentang sumber pendapatan di keluargaku, karena ini juga akan menentukan seberapa besar nominal yang harus dikeluarkan untuk sinking fund dan untuk kebutuhan rumah tangga yang utama. Jadi alhamdulillah untuk pendapatan di keluargaku itu hanya satu, yaitu dari gaji suami bulanan. Alhamdulillah suami aku masih diberikan kesehatan, keselamatan, jadi masih bisa memenuhi kebutuhan hidup karena sumber pendapatan aku hanya dari gaji suami. Dan banyak banget kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka dari itu aku harus kelola dengan baik supaya kita punya tabungan dari gaji suami ini dialokasikan untuk yang pertama kebutuhan rumah tangga seperti bayar listrik, lalu kebutuhan mingguan dan lain-lainnya. Untuk detail kebutuhan rumah tangganya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya mams. Lalu yang kedua, gaji suami ini untuk memberi orang tua. Selagi masih ada, kita apa salahnya ngasih ke orang tua ya mams. Berapa besar nominalnya itu kita tiap bulannya harus ngasih ke orang tua. Lalu juga untuk biaya sekolah anak. Dan yang ketiga untuk bayar pajak dan lain-lain. Dan juga untuk tabungan utama serta sinking fund, dan segera akan aku lakukan. Lalu kita akan bahas apa itu sinking fund. Pertama kali aku lihat metode menabung sinking fund ini dari vlogger budgeting Momi dan teman-teman ya mam. Di situ aku langsung jatuh cinta sama metode menabung ini, dan aku putuskan untuk mulai nabung dengan metode ini juga. Jadi untuk pengertian singkatnya tentang sinking fund itu adalah tabungan yang sengaja dibuat untuk kebutuhan tertentu dengan jangka waktu yang tertentu juga. Banyak banget contohnya kebutuhan yang bisa diterapkan di metode ini sinking fund. Contohnya untuk kebutuhan lebaran, lalu untuk biaya sekolah anak, dan juga untuk kebutuhan kurban. Ini hanya contoh ya mams. Sinking funds ini adalah tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, dan sinking fund ini tidak akan ganggu tabungan utama. Ini adalah sinking fund yang aku buat. Yang pertama di situ ada lebaran dan ada pajak kendaraan, ada tabungan anak, dan juga ada jaga-jaga. Kan lebaran sebentar lagi, aku udah buatkan lebaran itu butuhnya banyak, kira-kira 2.400.000. jadi aku buatkan 6 kolom. Yang seper kolomnya itu aku isi 400.000 rupiah. Jadi 6 bulannya itu aku sisihkan 400.000 per bulannya
untuk sinking fund ya mam. Yang aku buat ini aku pakai binder khusus yang ada plastik. Untuk aku masukin uangnya jadi terpisah dari dompet yang biasanya aku pakai. Kalau teman-teman nggak punya binder seperti aku, bisa juga pakai amplop dan dompet yang nggak kepake. Lalu di sinking fund ini disimpan, aku tulis secari kertas yang isinya kategori sinking funds aku, dan di belakang juga aku tulis tanggal masukin uangnya itu per tanggal berapa, dan juga aku tandai di setiap kolom sinking fund. Tiap aku habis isi uangnya di sinking fund ini juga bisa pakai sisa-sisa uang belanja. Jadi akhir bulan itu kita pakai untuk melakukan sinking funds. Tapi di sini aku bulan kemarin nggak ada sisa uang belanja. Kunci sukses kita melakukan sinking funds ini adalah bisa menahan hawa nafsu dan menghindari bisikan-bisikan setan yang menggoda. Pesan-pesan barang online seperti di Shopee, di Lazada ya moms, itu aku nggak nahan. Sama nggak bun? Kolom di komentar ya. Dan sinking funds ini juga bisa kita lakukan cara memisahkan uangnya itu ke beberapa tabungan kita. Dengan taunya menabung dengan sinking fund ini, aku yang gak sabar dan semakin semangat di setiap gajian, bukan untuk belanja atau keinginan aku. Semangat banget untuk ngisi amplop-amplop sinking funds ini, pasti rasanya senang banget ketika targetnya udah terpenuhi dan uangnya untuk terkumpul banyak. Ini aku lagi pos-posin uangnya ke setiap kolom yang sudah aku catat. Ini jatah untuk sayur ya, per bulannya Rp600.000. Jadi minggu pertama sama minggu kedua 300, minggu ketiga sama minggu keempat 300. Jadi saya ada jatah untuk sayuran per bulannya Rp600.000. Dan untuk rutin per bulannya PKK atau dawis saya siapkan Rp400.000, 200 untuk PKK, 200 untuk dawis, itu per tiap bulannya ya mams. Dan ini juga ada jatah untuk listrik dan wifi sebanyak 450. Saya listrik per bulan 300 dan wifi 150 ya mams, karena saya numpang ke adik saya jadi cuma bayar 150 gitu. Dan di sini juga ada jatah untuk gas atau air minum ya mams, air galon aqua, saya pakai air aqua. Ada ini 170, yang 150 untuk LPG karena saya yang pakai yang tabung gede, jadi kan sekali ngisi 150, yang 20 buat aqua galon gitu. Dan juga ini ada jatah susu, pampers dan sabun gitu, kayak kebutuhan rumah tangga setiap bulannya ya mam. Saya kasih Rp600.000 per bulannya. Dan ini juga ada jatah arisan sebulan 400.000. Karena saya arisannya per minggunya 100.000, jadi 4 minggu 400 ya mam, masing-masing per minggu 100, jadi per bulan 400.000 gitulah mams. Itu ada tulisan beras dan minyak, itu udah termasuk jatah bulanan yang 600.000 per bulannya ya mams. Di sini juga aku siapkan jatah untuk sampah dan keamanan ya mams. Saya jatah 100.000 dan nabung sinking funds per bulannya saya sisihkan Rp400.000. Alhamdulillah ini saya udah selesai pos-posin ke masing-masing kebutuhannya ya mams. Semoga bermanfaat. Oh ya mam, sampai lupa saya ngisi kolom untuk sedekah sebanyak Rp100.000,
karena saking semangatnya ngeposin uang ke kebutuhannya masing-masing. Dan untuk sedekah ini jangan dilihat nominal atau jumlahnya ya moms, yang penting kita lihat dari keikhlasannya. Dan juga saya sisihkan untuk zakat. Dari setiap penghasilan kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Oh ya moms, balik lagi kita ke sinking funds. Jadi kalau nabung secara sinking funds, kita langsung lihat uangnya kayak gini, jadi lebih semangat untuk nabung karena tiap harinya kita cross check dan lihat uangnya. Buat teman-teman yang mau melakukan sinking fund kayak aku, metode ini bagus banget loh, dan aku merekomendasikan buat teman-teman, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga kayak aku. Oh ya mam, sampai lupa satu lagi, ini saya sisihkan tabungan untuk kurban. Insya Allah tercapai, amin ya robbal alamin. Oh ya, semoga teman-teman juga bisa melakukan sinking funds dan semoga targetnya cepat terkumpul, amin amin ya robbal alamin. Aku di sini bukan maksud untuk pamer atau ria ya mams, jadi sekedar sharing aja, siapa tahu video ini menginspirasi atau bermanfaat buat teman-teman, dan juga untuk bisa lebih mengelola keuangan dengan baik dan bisa nabung dengan cara sinking funds ini. Aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai habis, dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika teman-teman suka dengan video aku, biar aku nambah semangat bikin konten yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, aku juga minta maaf jika ada salah kata-kata yang tidak berkenan buat teman-teman. Semoga penjelasan aku ini bisa dimengerti. Oke, segitu dulu video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.